OSS gimana sih Pak maksudnya Pak? Sementara kan yang di daerah tidak punya otoritas ya Pak, seperti kajian lingkungan, Nah, OSS kemudian. itu bukan berarti daerah juga dinisbikan. Oke, Hmm, bisa OSS, tapi tetap harus ada komitmen di bank di pemerintah daerah. hmm, Ini saya juga sering sampaikan kawan-kawan, bukan berarti tanpa rem, tanpa filter. Daerah juga di sana ada celah, bukan ada celah, ada ruang hmm, bagaimana untuk mengharmonisasikan dengan aturan regulasi yang ada di daerah. Kalikan dengan RT RW, hmm, DTR misalnya sebagian. Jadi itu ada komitmen yang harus bukan dalam artian komitmen di sini disesuaikan dengan regulasi yang ada di daerah. Tidak bisa langsung OSS itu langsung main hantam kromo. hmm, Jadi ada juga apalagi kegiatan-kegiatan, proyek-proyek investasi yang mengandung juga persoalan di kemudian hari. Harus ada rentang kendali juga loh di sini. Nah kan banyak ditemukan itu Pak, kajian analisa dampak lingkungan memang Ya. beberapa belum selesai Pak. Tapi mereka mengantongi OSS gitu Pak. Ya iya, bukan berarti langsung, kan harus dikomunikasikan dengan daerah. Banyak hal lah kemarin ini. Kemarin juga saya sudah instruksikan sesuai arahan Pak Bupati menghentikan misalnya pembangunan Punten, kegiatan yang misalnya di depan Pom Cijoho kan belum berizin, banyak hal yang lain juga. Saya mohon sekali lagi, saya juga sebagai ketua KPRD Forum Komisi Ruang Daerah menghimbau pada masyarakat, kami welcome terhadap investasi, silahkan sepanjang sesuai dengan regulasi aturannya ditempuh gitu. Kami berprinsip bahwa dengan investasi yang seluasnya di Kuningan ini kan berarti juga akan menekan angka pengangguran, kemiskinan. Tapi tadi harus ada komitmen, aturan tuh jangan dilanggar. Kita juga punya regulasi, kita juga punya kebijakan daerah, apalagi kita menjaga kelestarian lingkungan dan sebagainya. Gitu, Om. Pak, mengenai pertokoan Siliwangi Pak, Ya, rencana mau dibangun atau gimana Pak? Perpanjangan? rencananya revitalisasi Siliwangi akan kita dorong untuk direvit. Saya kebetulan ditunjuk oleh Pak Bupati sebagai ketua tim revitalisasi. Ini dalam rangka pengkajian. Mudah-mudahan lah. Kan revitalisasi ini kita lakukan setelah berakhirnya masa Hakuna pakai ya, Ruko Siliwangi, khususnya di wilayah timur. Kalau tidak salah 7 Juni ya kemarin sudah selesai. Kebetulan sesuai arahan Pak Gubernur juga, sesuai kerjaan Pak Bupati, rencana di Siliwangi itu nanti akan dijadikan ya, kawasan belanja yang bersifat heritage mungkin ya, seperti kalau di Bandung jalan Jalan Braga lah. Kita lakukan penataan, desainnya teman-teman kita udah lihat. Di sana kan kita prinsip tidak hanya pusat perdagangan saja, tidak hanya jasa saja. Juga di sana juga kita rancang bagi tempat berinteraksi, berkomunikasi, masyarakat. Di sana juga ada ruang hijau, dan ini merupakan kawasan terintegrasi antara Taman Kota, Darul Islam, ke Siliwangi, dan terus nanti ke SD 17 nih. Jadi kawasan ini merupakan kawasan terintegrasi, satu kawasan yang saling melengkapi, saling menunjang. Tapi hanya sebelah timur ya Pak ya? Sebelah timur, nanti sebelah barat juga gitu. Barat Cantik. juga kan? Ada penataan. Yang Langlang Buana juga kena ya? Kang Buana juga kena. SD 17 juga kena. Jadi mudah-mudahan rencana besar ini ya terlaksana dan perlu dukungan dari seluruh stakeholder terutama dari Mas Gubernur Timur. Pak, artinya jumlah lapak yang sekarang kontrak selesai berarti Pak, habis. Udah habis. Berapa banyak sih Pak? Pertama untuk yang Siliwangi sebelah timur itu rupanya 35. 35 ya? 35. Yang Sekarang sudah sebulan nih Pak, berarti Nah. uangnya diperpanjang kan sekarang ya? Ya, kita perpanjang per bulan. Per bulan Karena ya? kita tidak bisa lagi satu, karena saya perkirakan akhir tahun sudah mulai ini pembangunan itu berjalan. jumlah lapak kanan kiri jalan berapa banyak sih Pak? Kalau yang kiri 35, yang pasti aja dulu yang ini ya 35 sudah habis kemarin. Yang belakangnya berapa, ada puluhan, ya 100 lebih. Berarti sekarang satu bulan ini masuk kontrak Pak? Sewa. Oh, Kita sewa. lakukan sewa. Sewa-sewanya ke PAU mungkin ya bayarnya Pak? Enggak, ke BPKAD dong. Berapa ada Pak itu Pak? Per Kami kilo? tidak ini karena ini juga dalam kita udah sosialisasi ke warga di sana, dan kita berikan tempo lah untuk itu beres-beres, tapi artinya masih berjualan, kita kasih keleluasan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan. Saya harapkan sih mudah-mudahan Oktober November ini kegiatan rapid sudah mulai berjalan. Sekarang sudah lagi ditaksir nih dari kantor dari Cirebon PNL ya? PNL sudah beberapa hari. Ini bagaimana kita akan memperoleh nanti nilainya ya, untuk dijadikan nanti pedoman kita dalam melaksanakan revitalisasi ke depan.
parkir. Rencananya kayak heritage gitu Pak berarti. Ya dari gitulah pusat cuma tetap pohon beringin kita masih ada, jadi terus juga ke bawah juga lahan parkir juga tambah luas. Nah terus kita juga akan mengakomodir pedagang UMKM kaki lima, jadi semuanya inilah. Parkir juga kalau memang tidak mencukupi akan kita dorong nanti ke jalan Siliwangi sebelah utara Exget 17 kan nanti kita padukan antara parkir roda 2, roda 4 dan kaki 5 juga. Karena sampai hari ini saya lihat masih ada yang belum tertampung. Ya sehingga ke depan Siliwangi dari mulai ini ke sana itu betul-betul rapi, bersih, teratur, tertata dengan baik dan merupakan sebuah kawasan yang sudah betul-betul kita rancang sedemikian rupa. Baik. Pak, kaitan aset Pak, Kuningan masih kekurangan mobil dinas nggak sih Pak? Masih ya? Masih. Tapi Eselon 3 masih banyak. di Pak Amir masih ada ya Pak? Ya kita lagi diselesaikan lah. Saya sudah panggil berkali, ya mudah-mudahan lah Kadis LH segera mungkin menyampaikan. Sebetulnya ini kan sesuatu yang berbeda, tapi itulah sebagaimana pemberitaan di media ya kita dorong lah bagaimana ini semuanya sudah di-clearkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Dan Pak Wawan Kadisnya sudah siap untuk menyelesaikan. Berarti Pak Amir mah bukan termasuk ngedem terpaksa tuh Pak, atau gimana? Dan terpaksa gimana? Soalnya nggak ada penyerahan sih ya Pak. Insya Allah lah akan dibereskan, ya, utang-piutang kedinasan akan diselesaikan. Siap bos.